Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal musalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadirin sekalian, para pemirsa TVMU yang menyaksikan acara kolak dari channel TV Muhammadiyah ataupun dari YouTube channel, dan juga hadirin sekalian yang ada di Masjid Al-Falah ini, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Allahu Akbar, Masya Allah. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak Ibu dan juga pemirsa, dan juga semoga kita selalu diberikan kelancaran dan diterima ibadah puasa Ramadan kita tahun ini, amin. Dan sebelum kita memulai dengan acara kali ini, yaitu pembahasan mengenai open house, saya akan membacakan sebuah pantun terlebih dahulu. Anak santri baca Al-Quran, suara merdu sejukkan hati. Selamat ikuti tadarus Ramadan untuk dalami firman ilahi. Alhamdulillah. Ya, dan kali ini pemirsa dan juga Bapak Ibu, kolak di bulan suci Ramadan ini hadir spesial dengan tema bertajuk tadarus Ramadan, di mana kita akan membahas tema-tema populer keseharian yang akan kita kaji dari sudut pandang Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ilmu pengetahuan. Juga kita akan membahas mengenai peristiwa-peristiwa penting di seputar kita yang kita lihat dari pendekatan bayani, irfani, dan juga burhani. Tentunya dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti MID. Assalamualaikum Prof. Mukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Sehat ya Pak, Alhamdulillah. Pak, kali ini kita di Masjid Al-Falah ini di Bandil, kita akan membahas tema mengenai open house nih Pak. Seperti kita tahu pada saat Idul Fitri biasanya open house ini dilakukan oleh pejabat ataupun tokoh-tokoh penting masyarakat ya Pak. Nah, ini sebenarnya bagaimana sih Pak makna open house ini? Ya, open house itu artinya rumahnya terbuka bagi siapa saja. Rumah itu tidak dikunci, terbuka bagi siapa saja. Dan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat setelah Idul Fitri. Biasanya setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, kemudian bersilaturahim dari rumah ke rumah, itu semua rumah terbuka untuk siapa saja, orang bisa masuk, tidak usah daftar, tidak perlu reservasi, dan juga mereka semuanya berbaur, tidak hanya mereka yang dari kalangan tertentu, misalnya dari suku tertentu atau dari kelas sosial tertentu. Bahkan juga open house itu terbuka untuk mereka yang barangkali berbeda keyakinan dengan kita sebagai umat Islam. Jadi rumah ini terbuka, open house. Dan open house itu biasanya memang kalau dalam konteks promosi, ini bagian dari kita memamerkan suatu produk. Memamerkan suatu produk, kemudian silahkan dilihat-lihat, masuk gitu kan. Mungkin kalau yang biasa berdagang di sini mungkin dipilih, dilihat itu kan open house ya. Semuanya dipersilahkan untuk datang. Tapi ini konteksnya dalam kaitan dengan Idul Fitri, di mana kita punya tradisi. Open house ini kan tradisi. Kalau pada zaman Nabi kan tidak ada. Kalau pada zaman Nabi kita baca dalam beberapa riwayat itu, setelah beliau menunaikan sholat Id ya, sholat Id, Idul Fitri atau Idul Adha di lapangan. Jadi beliau itu selalu sholatnya di lapangan. Nah, kemudian bersalam-salaman dengan para sahabat. Nah, setelah itu udah kembali ke aktivitas masing-masing. Tidak ada kemudian berkunjung dari rumah ke rumah, tidak ada. Karena itu maka open house itu tradisi, bahkan mungkin itu ya tradisi umat Islam Indonesia saja. Saya pernah ketika sempat belajar di Australia itu, setelah sholat Idul Fitri ya sudah kembali ke kegiatan masing-masing. Yang di kampus ya kembali ke kampus, yang di kantor kembali di kantor gitu. Tapi kalau di sini kan libur kan, hari libur, kemudian berkunjung dari rumah ke rumah gitu. Kalau di Malaysia itu berkunjungnya dari rumah ke rumah itu bukan pada saat Idul Fitri, tapi justru pada saat Idul Adha. Nah, karena itu tadi saya menyebut open house ini tradisi
Islam Indonesia. Tapi tradisi itu lahir dari bagaimana umat Islam itu mengamalkan ajaran agamanya. Islam itu mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersilaturahim, senantiasa berkunjung, karena Nabi bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, maka hendaknya saling bersilaturahim. Man ahabba ayub satallahu fi rizkihi wa ayun sa'alahu fi atharihi fal yasil rohimah. Kalau enggak open house, enggak Idul Fitri, kapan kita mengunjungi tetangga itu? Walaupun tetangga kadang-kadang hanya lewat saja kan. Walaupun tetangga kadang-kadang hanya say hello, kadang-kadang malah hanya pakai WA gitu. Rumahnya sebelahan tapi gaya pakai WA gitu. Padahal rumahnya bisa dijangkau. Tapi dengan open house ini kita berkunjung ya, kita datang dan semua rumah dibuka. Nah, apa yang kita lakukan ketika open house itu? Yang pertama kan saling maaf memaafkan. Kemudian yang kedua apa? Ya menikmati hidangan ya, menikmati hidangan. Ya walaupun kadang-kadang hidangannya memang tidak sama dengan bungkusnya. Ya kadang-kadang bungkusnya itu kaleng biskuit ternyata isinya rengginang, nah, gitu kan. Nah, itu kreativitas ibu-ibu itu. Karena sudah memaafkan, nggak ada yang marah, nggak ada yang menuntut. Oh ini penipuan ini, kira-kira begitu. Ini penipuan ini. Bungkusnya kaleng kok isinya rengginang. Sejak kapan ada kaleng berisi rengginang? Ya sejak ada open house itu, kira-kira begitu. Itu kreativitas ya. Mungkin ibu-ibu saling mencoba makanan. Ini kok makanannya kok keras, gimana caranya? Oh pas masak dicampur batu. Jadi kira begitu. Nah, semuanya jadi seneng kan, semua bergembira. Ini ada yang bikin apa? Gosong misalnya. Kenapa gosong? Ya masaknya disambi ini sih jadi gosong, atau mungkin masaknya terlalu besar apinya. Semuanya bergembira, semuanya bersukacita menikmati apa yang ada itu. Karena itu ketika kita sedang open house, kita itu kan semuanya bersukacita, ya, semuanya bergembira. Dan karena bergembira itu, maka ketika kita open house itu kita punya open heart. Open heart. Ya. Open heart itu hati yang lapang, hati yang senang, tidak ada benci, tidak ada dengki, tidak ada dendam, semuanya sukacita. Dan itu adalah bagian dari tradisi dan bagian dari kebudayaan yang ada di masyarakat kita. Baik, luar biasa. Jadi open house ini adalah suatu tradisi khas Indonesia ya Prof ya. Dan harus diimbangi juga dengan open heart agar hati kita juga jadi lapang nih Prof ya. Ini sangat menarik sekali pembahasan mengenai open house ini. Namun kita rehat sejenak ya Prof ya. Kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Kolak Tadarus Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam Kolak Tadarus Ramadan. Kali ini kita membahas tema mengenai open house. Namun sebelum kita lanjutkan kembali pembahasan kita ya Prof ya, kita dengarkan dulu nih pemirsa, ada pantun dari ibu-ibu yang hadir di Masjid Al-Falah ini. Silakan ibu-ibu, siapa? Sebutkan namanya. Ya, saya Ibu Esi dari IGABA, Ikatan Guru Aisyah Bustanul Atfal. Baik. Pagi hari makan kelapa. Cakep. Rasanya enak, bikin tertawa. Cakep. Kita di sini telah berjumpa. Cakep. Untuk acara yang istimewa. Cakep, Masya Allah. Boleh tepuk tangannya Ibu untuk Ibu Esi. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Kalau guru TK itu harus pinter pantun ya. Iya Pak ya. Pinter nyanyi, pinter nari, pinter gitu pantun, kan. Ya, pinter nyanyi ya. Kreatif ya. semuanya ya. Masya Allah. Terima kasih Bu Esi. Dan kita lanjutkan kembali Prof Mukti mengenai orang itu tidak akan open house, tidak akan membuka rumahnya untuk menerima tamu kalau hatinya tidak lapang. Nah, karena itu kalau orang itu hatinya lapang, hatinya senang, itu kan semuanya dipersilahkan datang, semuanya bergembira ya menyambut tamunya itu. Sehingga karena itu maka pada saat Idul Fitri kita selain bersilaturahim, kita kan juga menyambung tali silaturahim. Ya. Yang lalu sudahlah kita lupakan saja, kita maafkan gitu, dan kemudian kita menjadi bahagia pada saat open house itu. Ya ceritanya nggak yang penting-penting kan, mungkin ceritanya trivial saja. Trivial itu artinya cerita yang enteng-enteng. Saya kalau mudik ya pulang gitu ketemu ibu, itu ceritanya masa kecil aja. Kamu tuh waktu kecil begini gitu. Itu seneng banget itu sudah itu.
Nanti kemudian ya, saya cerita ibu juga dulu begitu. Nah, kita cerita yang enteng-enteng ya. Kalau saat open house itu nggak usah cerita politik. Berat ya. Udah berat itu. Berat, itu udah biarlah pusing diurus ya. biarlah diurus yang ngurusi itu Iya, itu. iya. Nggak usah juga bicara yang berat-berat. Cerita ringan-ringan saja supaya kita bergembira ya. Kita semuanya ceria gitu. Karena apa? Kita ini bisa merasa berbahagia kalau kita tuh bisa curhat, curhat. Nah, curcol nggak boleh, nah, curhat boleh. Curcol nggak boleh. Curhat boleh ya jadi. Dengan nanti cerita kan, nah saya itu kok ya sudah tua begini, kok kaki digerakkan makin susah. Gitu. Jawabnya apa? Ya memang sudah tua ya susah. Gitu. Nah, kalau tua nggak susah nanti jadinya Nelly ya, nenek-nenek. Lincah. Lincah gitu kan. Ya nggak apa-apa itu, kita begitu, tapi seperti bersyukur masih bisa diberikan anugerah badan yang sehat ya, masih bisa bertemu sahabat, itu bahagia. Dan ternyata menurut penelitian ya, orang yang sering bertemu dengan sahabat-sahabat tercinta, dengan orang-orang yang kita itu merasa dekat, itu ternyata punya harapan hidup yang lebih lama daripada orang yang suka menyendiri. Jadi kalau ada orang masalah itu hanya dipendam saja dalam hati, itu ternyata harapan hidupnya lebih pendek daripada kalau orang ada masalah itu disampaikan kepada sahabatnya, diceritakan. Karena apa? Bebannya itu terkurangi, menjadi rilis gitu. Nah, karena itu mohon maaf kalau orang itu punya banyak sahabat, kan tidak ada yang bunuh diri, kan tidak ada. Mohon maaf ya. Orang yang bunuh diri itu kan biasanya kalau ada masalah dia pendam saja gitu. Istilahnya sekarang itu orang yang introvert. Orang yang introvert itu kan ada apa-apa dipendam sendiri, kemudian membayangkan, kemudian mungkin juga mendapatkan kemudian membayangkan sesuatu kayaknya enak ya bunuh diri itu gitu. Dia bayangkan begitu karena baca tulisan itu. Itu karena dia tidak punya tambatan hati. Nggak punya curahan hati. Nah, kalau orang itu punya tempat mencurahkan isi hati, kemudian hatinya menjadi lapang, itu kan semuanya jadi senang. Kalau bapak-bapak misalnya hatinya tidak lapang, ibunya masaknya terlalu asin, itu yang muncul apa? Marah. Ya marah dulu kesel, kan. Ya? Ini udah garam mahal, asin lagi gitu misalnya begitu. Tapi kalau hatinya sedang senang, alhamdulillah dengan nasinya asin ini, lauknya bisa nggak perlu banyak-banyak. Itu kalau senang itu kan semuanya jadi enak kan itu. Oleh karena itu maka kita itu bisa menjadi orang yang rumah kita terbuka bagi siapa saja, itu open house itu kalau kita itu open heart. Dan menurut hadis Nabi, rumah yang baik adalah rumah yang banyak tamunya. Apalagi kalau rumah itu sekalian untuk buka toko, itu lebih bagus lagi itu. Sekalian buka toko, rumahnya rame, itu laku. Atau dokter misalnya kan. Oh, dokter itu kalau banyak tamu kan jadi indah rumah itu kan, jadi berkah ya. Orang bisa berobat, kemudian mudah-mudahan mereka menjadi sehat itu. Dan itu adalah berkah dari bagaimana kita ini bersilaturahim sehingga rumah kita itu jangan dikunci. Jadi kalau Idul Fitri kok ada rumah yang terkunci, itu biasanya orang itu tidak bermasyarakat. Kalau orang itu bermasyarakat, rumahnya dibuka, siapa saja boleh datang. Dan ternyata walaupun Idul Fitri itu hari rayanya umat Islam, yang open house, yang merayakan itu tidak hanya yang Islam kan, tidak hanya yang Islam, mereka yang pemeluk agama lain juga tetap bisa bersama-sama. Dan itu menunjukkan betapa Islam adalah agama yang ajarannya itu bisa diterima siapa saja. Orang dengan sukarela tanpa ada pemaksaan itu bisa menerima ajaran agama Islam dan kemudian bisa bersama-sama merayakan Idul Fitri walaupun itu bukan hari raya mereka. Nah, inilah saya kira hikmah dari open house itu, dan inilah saya kira bagaimana Islam itu mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersilaturahim, senantiasa berbagi ya, senantiasa berbagi, dan kemudian menjadikan momentum Idul Fitri ini untuk memperbaiki hubungan sosial kita dengan yang lain. Yang putus disambung, yang ruwet diurai. Nah, sehingga karena itu masa-masa ini adalah masa di mana kita melakukan, saya menyebutnya dengan rekonsiliasi, islah ya. Islah. Wa man afa wa aslaha. Barang siapa yang memaafkan dan membangun relasi yang baik ya, membangun relasi yang baik. Nah, itulah saya kira kesempatan kita untuk melaksanakan
berbagai macam hal dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Hubungan yang rusak diperbaiki. Kita itu bisa bekerja dengan baik kalau hubungan kita dengan tetangga adalah hubungan yang baik. Kita itu merasa aman dan nyaman kalau tidak ada masalah dengan tetangga kita. Karena itu Nabi mengajari kita, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menghormati, menyayangi tetangganya. Dan inilah yang menurut saya bisa menjadi bagian dari bagaimana kita melakukan silaturahim, saling mengunjungi, saling memaafkan, dan bergembira bersama-sama pada saat kita merayakan acara dan hari Idul Fitri. Baik, terima kasih Prof. Mukti. Jadi itu tadi makna open house, di mana di situ adalah momentum juga untuk kita saling bersilaturahmi, terutama dengan para tetangga ya Pak ya. Ya. Di mana itu kita harus menjalin hubungan yang baik, diawali dengan dari tetangga kita, lingkungan terdekat kita. Baik Prof. Mukti, kita akan lanjutkan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Kolak Tadarus Ramadan. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa yang kami hormati, kembali lagi dalam Kolak Tadarus Ramadan, dan di segmen kali ini Prof, kita akan membuka pertanyaan ya dari Bapak ataupun Ibu. Silakan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Prof. Mukti. Prof, ini subhanallah luar biasa ini, bahwa selesai tadi maaf-maafan, setelah itu makan biasanya ketupat tuh banyak. Ya, ya, Pulangnya betul. ada ampau dong harusnya. Oh iya betul. Biasanya tamunya nggak pulang-pulang tuh. Iya. Iya. Nungguin aja, ada apa Bu, Bapak belum pulang, ampaunya kan belum. Nah, apakah memang dari kita yang tadi yang memang menyiapkan itu dari rumah kita itu, kita harus Iya. siapkan juga ampau, kan namanya hari bergembira. Iya, Kan betul. setahun sekali ya. Iya. Iya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu siapa Bu? Maaf. Bu Samsidar Siregar. Samsidar Siregar. Baik, terima kasih Bu Ibu. Samsidar ini Aisyah. Aisyah. Amin. Ini aja Ibu. Aisyah. Iya, ini Amin. Aisyah. Dari Aisyah. dari Ya. Amin. Ben Hill ini. Terima Ya kasih. Bu. baik. Jadi berbagi angpau ini tradisi juga. Jadi sudah nanti kumpul kan, ada family gathering gitu, ketemu keluarga. Nah, terus nanti ada bagi-bagi angpau. Nah, kalau saya lebih cenderung pada bagi-bagi hadiah saja. Angpau itu kan istilah lain ya gitu. Tapi memang yang populer angpau, nggak apa-apa juga dipakai. Nggak tahu kok bisa angpau itu dulu gimana ceritanya ya. Apa dari Uncle Po atau gimana itu istilah angpau itu. Ya biasanya kan berupa uang kan. Oh saya waktu di kampung itu paling seneng itu kalau berkunjung itu nanti kan mesti ke rumahnya Pak Kiai siapa, nanti pulangnya dikasih uang, itu paling seneng itu. Dan itu tanda kita bergembira. Dan ini tanda bahwa kita ini memberi hadiah itu bukan karena yang diberi orang yang tidak punya, tetapi rasa cinta kita, rasa kasih sayang kita itu kita wujudkan dalam bentuk memberi hadiah. Karena itu jumlahnya kan nggak banyak, ya paling berapa? 5.000 itu bahasa Betawinya apa? 5.000, 10.000. Goceng ya, goceng. 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 Paling 5.000, 10.000 gitu kan. Nah, memang kalau yang dikunjungi itu pejabat mungkin ya dikasihnya 20.000, 50.000 ya. 50.000 mungkin Soekarno-Hatta begitu kan. Nah, itu mesti yang datang banyak itu. Itu kalau perlu tamunya daftar itu ke sana aja ada 100.000 gitu. Tapi kan bukan banyaknya ya, tapi semangat kita berbagi, semangat kita memberi. Oleh karena itu dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah Muhammad itu suka memberi hadiah. Suka memberi hadiah, dan kadang-kadang beliau juga kalau diberi hadiah juga beliau suka juga. Sehingga ketika kita baca hadis itu, Rasulullah itu kan kalau Idul Fitri, kalau hari raya itu mengenakan baju istimewa ya, yang itu hadiah dari sahabatnya. Itu. Sehingga karena itu biasanya kan kalau kita berhari raya kan pakai baju yang bagus kan. Itu kan simbol dari kebahagiaan. Tapi juga pakai baju bagus, pakai baju yang baru juga simbol dari kita ini menjadi manusia baru. Nah, manusia yang lahir kembali sebagai insan yang bersih dari segala dosa. Jadi karena itu semuanya bergembira gitu.
Kalau perlu ada yang misalnya karena saking senengnya pakainya banyak kan, pagi pakai warna apa, siang pakai warna ganti apa, lagi ya. sore warna apa, malam warna apa. Ini kayak kayak ini peragawati atau peragawan jalanan Model gitu. ya. Wah, nanti ganti terus ini. Apalagi kalau mungkin jangan-jangan ini ada yang endorse ini kayaknya. Oh iya, ada endorse nih. Sponsornya apa Kesempatan ini? ini, alhamdulillah ya. Apalagi kalau yang pakai misalnya Ustadz, nah, Ustadznya nerima tamu pagi, mereknya ini kayaknya Ustadz endorse ini kayaknya kira-kira begitu. Tapi apapun, yang penting adalah kebahagiaan. Kalau punya yang baru, alhamdulillah. Tidak punya, yang penting semangatnya. Jadi yang kita perbarui adalah apa? Hati kita. Yang kita perbarui hubungan sosial kita. Dan yang kita perbarui iman takwa kita dan akhlak kita. Itulah yang kemudian kita disebut sebagai newborn, itu dilahirkan kembali. Sehingga pada saat kita ini open house ya, itu kan tadi Bu Samsidan menyampaikan kan, oh dikasihnya angpau, oh, itu senang sekali, senang sekali. Nanti dia cerita-cerita itu, cerita-cerita ke teman-temannya. Dan ini bagian dari kita mengamalkan hadis Nabi. Nabi bersabda, laisa minna malam yarham soghirona wa yukir kabirona. Tidak termasuk golonganku orang yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak menghormati yang besar. Nah, karena itu memberi angpau itu kan bagian dari kita menyayangi yang kecil, bukan mendidik mereka menjadi peminta-minta, bukan. Bukan. Ya. Tetapi karena rasa sayang kita itu. Dan orang tua itu paling seneng kan, kalau apalagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya cucu itu, wah itu paling suka ngasih cucunya itu. Iya. Ya kan, kalau yang belum punya ya belum bisa menikmati, belum bisa menikmati kebahagiaan berbagi dengan cucu itu. Saya kalau pulang kampung begitu ya, itu paling seneng itu ibu saya bagi-bagi ke cucunya gitu. Paling seneng bagi-bagi ke anak-anak yang suka ngaji ke rumah gitu, diberi gitu. Karena biasanya kita memang dianjurkan silaturahim kepada karib kerabat. Karib kerabat itu maknanya dua. Pertama, mereka yang ada hubungan keluarga dengan kita. Sehingga kalau silaturahim yang pertama kita utamakan adalah orang tua kita kalau masih ada. Orang tua kita, ayah, ibu, ya kakek nenek gitu. Bapak-bapak masih punya kakek ya? Tapi udah nggak ada. Yang saya alhamdulillah sudah nggak punya kakek, tapi masih punya ibu. Masih punya ibu. Itu yang kita utamakan keluarga dulu. Keluarga dulu. Setelah itu baru kepada guru-guru kita. Silaturahim kepada guru-guru kita, kepada para ustadz, kepada para kiai gitu, para ulama, itu kita utamakan datang lebih dulu. Nah, setelah itu baru kepada kerabat yang kita dekat secara rumah. Jadi karib yang pertama itu karib karena ada hubungan silsilah. Yang kedua karib karena rumah kita korib. Jadi karib dalam bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab korib, artinya dekat. Nah, jangan sampai yang jauh-jauh dikunjungi, tetangga malah tidak. Ini seringkali dikritik ini. Orang-orang yang mudik itu termasuk saya itu sering dikritik. Yang jauh-jauh dikunjungi, tetangga tidak dikunjungi. Kadang-kadang juga merasa gengsi. Ini kan sekum PP, masa berkunjung ke tetangga yang hanya ketua RT misalnya. Nggak boleh begitu. Nah, kalau saya sudah kembali dari kampung halaman ke tempat saya tinggal di Pondok Cabe itu, saya berkunjung ke tetangga, saya yang datang, bukan mereka yang ke rumah. Nah, kadang-kadang memang mereka ke rumah, tapi saya tetap menyempatkan diri datang, ya melihat keadaannya, menikmati makanannya, dan itu kebahagiaan yang luar biasa. Sehingga karena itu, maka kita ini harus menjadikan momentum Idul Fitri ini sebagai hari bergembira, selain sebagai hari beribadah. Nah, nanti kan makanannya juga khas kan. Kalau orang Betawi apa makanannya itu? Kupat. Kupat ya, kupat. Sayur kacang ya. Nah, kalau di kampung saya di Kudus itu kupat itu nanti hari ke-8 setelah Idul Fitri. Hari 8. Itu namanya nanti bikin ketupat sama lepet namanya. Kalau kupat itu dari beras, kalau lepet dari ketan. Nah, kalau kupat kan kupat saja sama. Kalau lepet itu dibikin panjang itu. Panjang ya. Itu katanya simbol manusia nanti kalau sudah mati itu dilepet seperti itu, kan diikat pakai berapa tali gitu. Kemudian tetapi dia bisa lekat, tetap lekat. Kupat itu
Kalau dalam bahasa Jawa artinya ngaku lepat. Ngaku Kita lepat. mengaku salah kepada orang, memaafkan. Kalau di Betawi artinya apa kupat itu? Ya kupat saja. Kupat mungkin. aja, ketupat. Tapi itu tradisi kan ya. Iya. Nanti ada yang masaknya tuh opor, gitu kan? Iya. Masaknya opor. Itu tradisi. Mau masak gudeg juga boleh, mau masak rendang juga boleh. Tetapi tradisinya kalau pada saat open house itu ya memang yang umumnya orang seperti itu. Ini namanya tradisi. Tradisi. Namanya tradisi. Kalau nanti kita pada saat Idul Fitri masaknya sayur bening, nah itu nggak populer. Hari raya kok sayur Itu bening. makanan sahur biasanya. Ini jangan-jangan sedang defisit, ini nggak Defisit. kuat beli daging gitu. Iya. Jadi keluarnya bayam misalnya begitu ya. Itu Iya. namanya tradisi. Makanya kalau sudah hari Idul Fitri ada open house bagi-bagi tetangga kok tidak kupat, itu dianggap ini orang ini nggak ngerti budaya ini gitu. Memang ini budaya, tapi budaya yang baik. Budaya yang baik, dan budaya seperti ini itu lahirnya dari bagaimana umat Islam itu mengamalkan ajaran agama Islam. Nah, kalau Islam itu mengajarkan kepada kita untuk silaturahim, mari bersilaturahim. Mengajarkan saling memaafkan, mari saling memaafkan. Mengajarkan saling berbagi, mari saling berbagi. Rumah kita dibuka bagi siapa saja, open house. Dan open house itu tidak hanya pejabat saja. Itu Siapapun gini. bisa ya. Kalau pejabat itu biasanya malah open house itu bagian dari mendaftar anak buahnya loyal apa tidak. Kadang-kadang open house didaftar bagian dari mengisi presensi. Isi apa enggak nih, datang atau tidak nih. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu ada open house nggak usah pakai ngisi daftar hadir. Iya. Ini kok di sekolah ngisi daftar hadir, di kantor Iya. daftar hadir, open house daftar hadir Open house lagi. juga. Memang mau dikasih apa? Nggak begitu ya. Baik. Karena apa? Kita membuka hati kita, berbahagia, kemudian pikiran kita terbuka Fresh, ya, open ya, mind. open mind. Kemudian rumah kita terbuka untuk semuanya. Baik. Rumah yang baik adalah rumah yang banyak tamunya, rumah yang banyak dikunjungi oleh karib kerabat kita, dan itulah bagian dari kebahagiaan pada saat kita berhari raya. Baik, terima kasih, Masya Allah, terima kasih banyak Prof. Mukti atas penjelasannya. Ini sangat mencerahkan ya, ibu-ibu dan bapak-bapak juga pemirsa semuanya, sangat bermanfaat sekali. Kita jadi tahu makna open house, bahwa itu adalah sebuah budaya yang merupakan wujud dari ajaran Islam, yaitu silaturahim, di mana di situ kita bisa open heart dan juga open mind, dan menyambung tali silaturahmi kita ke orang tua, keluarga, dan juga kepada karib kerabat kita, tetangga terdekat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara dari Kolak Tadarus Ramadan ini. Namun sebelumnya saya akan menutupnya dengan sebuah pantun pemirsa. Ada pelangi di cakrawala, menghias langit berwarna biru. Cukup sekian perjumpaan kita. Insya Allah kita esok bertemu. Amin. Ya pemirsa dan juga Bapak dan Ibu di Masjid Al-Falah ini, saya Vini Oliani bersama dengan Prof. Abdul Mukti, juga seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Jangan lupa untuk saksikan terus Kolak Tadarus Ramadan hanya di TVmu. Nasrum minal wafatun qarib wa basiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.